لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Dilihat dari literasi lintas mazhab fikih, umrah memang adalah ibadah yang hukumnya masih diperdebatkan antara kesunahan dan kewajiban. Mazhab Imam Abi Hanifah dan mazhab Imam Malik rahimahullah itu melihat umrah adalah ibadah yang hukumnya sunnah. Artinya seorang muslim melaksanakan umroh itu ya kebaikan. Sepanjang hayat dia tidak melaksanakan umroh itu bukan kemaksiatan. Dia tidak berdosa karena umroh hukumnya adalah kesunahan, bukan kewajiban. Ini pandangan mazhab Imam Abi Hanifah dan juga mazhab Imam Malik. Beliau beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi tentang salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang umroh. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan, laisat biwajibatin, dia bukan kewajiban. Wa an ta'tamiru afdal. Tapi kalau kalian berangkat umroh mengerjakan umroh, itu afdal, lebih utama. Kalimat afdal dalam kaidah usul fikih itu adalah kalimat yang punya indikasi kesunahan, bukan kewajiban gitu. Jadi lebih utama, ya kalau punya uang, kalau punya keamanan, kalau punya bekal, datanglah pergi umroh. Maka sepanjang hayat orang tidak melaksanakan umroh, dia tidak berdosa. Nah, tapi ada pandangan berbeda dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mazhab Imam Asy-Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab Syafi'i yang mazhabnya hampir menyeliputi 1/3, bahkan dikatakan 2/3 muslim dunia, termasuk kita di Indonesia, itu menyebut bahwa umroh itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Artinya seseorang memang harus melaksanakan umroh minimal 1 kali seumur hidupnya. Begitu. Umroh hukumnya wajib, bukan kesunahan. Jadi nggak boleh enggak. Alasannya karena teks Al-Quran menyatakan demikian. Dalam surat Al-Baqarah ayat 196 Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Allah mengatakan atimmul hajja, sempurnakanlah haji dan umrah. Haji dan umroh disatukan dalam satu frasa ayat yang sama, itu berarti ada kesamaan hukum. Sempurnakanlah haji dan umroh lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka haji dan umroh itu hukumnya sama, yaitu wajib minimal sekali seumur hidup. Kemudian ayat ini atau pendapat ini dikuatkan. Ada hadis dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang jihadnya perempuan. Karena jihad itu kan identik dengan angkat senjata masuk ke medan perang. Lalu kemudian beberapa orang bertanya, ya Rasul, kalau laki-laki sih jihad iya, tapi kalau perempuan ada jihad, enggak wajib jihad apa enggak? Lalu kata Nabi Muhammad, iya perempuan juga wajib jihad, tapi jihadnya perempuan itu al-hajju wal umroh. Jihadnya perempuan itu adalah haji dan umroh. Jadi haji dan umroh itu selevel sama hukumnya dengan jihad. Jihad hukumnya wajib, maka haji dan umroh pun hukumnya wajib. Ini pendapat mazhab Imam Syafi'i yang kebanyakan kita pakai di Indonesia. Nah, karena ini kewajiban umroh sama haji, maka syaratnya pun sama. Dia harus adalah orang yang mampu, begitu. Artinya kalau kita tidak mampu untuk berangkat umroh, ya nanti haji aja. Di waktu haji pun kita bisa melaksanakan umroh. Dan itu memang kebiasaan jemaah Indonesia ya. Jemaah Indonesia datang bulan Dzulqa'dah begitu, kemudian datang melakukan ihramnya umroh dulu. Nah, jadi umroh yang dilakukan pertama kali ketika dia datang ke Masjidil Haram itu umroh yang wajib gitu. Tapi kalau ada orang yang punya uang saat ini kemudian dia bisa berangkat, tentu itu sebuah kebaikan. Jadi gugur kewajibannya. Nanti ketika haji dia jalankan haji tamattu begitu, umrohnya dulu, umroh yang dikerjakan tuh umrohnya jadi umroh sunnah. Pokoknya umroh yang kedua, ketiga seterusnya itu jadi umroh sunnah. Umroh yang wajib, umroh yang pertama. Ya tentu sebagai seorang muslim, karena ini kewajiban kan tidak elok kalau kewajiban itu ditunda-tunda. Khawatir maut menjemput sedangkan ada kewajiban yang padahal kita mampu tapi kita belum melaksanakan. Maka kalau memang sudah dicukupkan harta,
punya bekal untuk dirinya sampai ke Masjidil Haram, sampai ke kota suci tanah haram, ada bekal yang ditinggalkan, keamanannya terjamin, maka untuk apa menunda sebuah kewajiban? Justru menunda kewajiban tanpa sebab bukan sesuatu yang diinginkan oleh syariat. Syariat menganjurkan kita untuk melaksanakan kewajiban sesegera mungkin, jangan ditunda-tunda jika memang sudah memenuhi syarat dan ketentuannya.